Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Laila Agustina wa ana min PPAJIM. Dan sekarang saya akan mereview materi tentang mubtada dan khobar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mubtada. Ma huwal mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifat atau nakirah dengan beberapa syarat yang dibaca rofa, yang letaknya di awal pembahasan atau awal permulaan kata, dan dalam bahasa Jawa bermakna utawi. Kemudian pembagian mubtada. Mubtada dibagi menjadi dua, yaitu mubtada dhohir dan mubtada dhamir. Mubtada dhohir adalah mubtada yang berupa isim dhamir atau isim yang sudah jelas maksudnya. Contohnya, thalibun mujtahidun, as-siwaku mustahabun, shadiqatun jamilatun. Thalibun tersebut berkedudukan sebagai mubtada karena berupa isim ma'rifat dan dibaca rofa yang terletak di awal kalimat. Begitu juga dengan as-siwaku dan shadiqatun. Dan yang kedua yaitu mubtada dhamir. Mubtada dhamir adalah mubtada yang berupa 12 dhamir yang ada. 12 dhamir tersebut yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Contohnya, wa huwa ayyakuna, hiya jamilatun, ana jalisun. Wa huwa di situ berkedudukan sebagai mubtada yang berupa isim dhamir, yaitu huwa. Begitu juga dengan hiya dan ana. Hukum mubtada yang pertama yaitu wajib dibaca rofa kecuali ketika kemasukan ba zaidah atau mim zaidah atau rubbah. Contohnya, bihasbikallahi, hal min jahilin. Bihasbika, hasbi tersebut berkedudukan sebagai mubtada, tetapi tidak dibaca rofa, melainkan dibaca jar karena kemasukan ba zaidah yang termasuk huruf jar, maka dibaca jar. Begitu juga dengan hal min jahilin. Jahilin tersebut merupakan kedudukan sebagai mubtada, tetapi dibaca jar karena kemasukan mim zaidah yang termasuk huruf jar. Hukum yang kedua yaitu asal mubtada itu ma'rifat, namun bisa berupa nakirah dengan beberapa syarat yang disebut nakirah mufidah. Pembagian nakirah mufidah yaitu yang pertama yaitu idhofah lafadznya. Contohnya, khamsu shalawatin katabahanallah. Yang kedua yaitu mubtada disifati. Contohnya, thalibun mujtahidun najihun. Yang ketiga yaitu jar majrur. Contohnya, fil fasli saburatun. Yang keempat yaitu didahului huruf istifham. Huruf istifham yaitu hal au a. Contohnya, a anta thalibun. Yang kelima yaitu didahului oleh nafi. Contohnya, ma ahadum indana. Yang keenam yaitu berupa doa. Contohnya, salamun alaikum. Hukum yang ketiga yaitu boleh membuang mubtada jika berupa dalil. Contohnya, man amila sholihan falinafsihi. Falinafsihi tersebut seharusnya fahuwa linafsihi. Hukum yang keempat yaitu wajib dibuang mubtadanya dalam 4 kondisi, yaitu yang pertama,
di mubtada'nya berupa jawaban atas sumpah. Contohnya, fi dammati li'af'alanna kada, ai fi dammati ahdun aw mitsaqun. Yang seharusnya fi dammati ahdun aw mitsaqun. Yang kedua yaitu jika khobarnya berbentuk masdar pengganti dari fi'ilnya. Contoh, sobarun jamilun, ay sobri sobarun jamilun. Yang seharusnya yaitu sobri sobarun jamilun, tetapi masdarnya dibuang yang menjadi sobarun jamilun. Kondisi ketiga yaitu jika khobarnya khusus untuk pujian dan celaka. Contoh, ni'mar rajulu Abu Thalib, ay ni'mar rajulu huwa Abu Thalib. Yang pada awalnya yaitu ni'mar rajulu huwa Abu Thalib. Huwa di situ sebagai mubtada'nya, tetapi dihilangkan karena khobarnya itu untuk pujian atau celaka, yang menjadi ni'mar rajulu Abu Thalib. Kondisi yang keempat yaitu jika asalnya naat menjadi naat maktu untuk pujian, celaka, dan belas kasih. Contohnya, khud biyadi zahirin al-karim, ay huwal karim. Huwa di situ berkedudukan sebagai mubtada yang dihilangkan karena berbentuk pujian, celaka, atau belas kasih. Hukum yang kelima yaitu pada khobar muqaddam mubtada muakhar. Contohnya, fil madrasati bustanun. Fil madrasati tersebut berkedudukan sebagai khobar muqaddam, khobar yang diawalkan, dan bustanun tersebut berkedudukan sebagai mubtada muakhar, yaitu mubtada yang berada di akhir. Yang selanjutnya yaitu khobar. Ma huwal khobar? Khobar adalah isim yang dirofakkan oleh mubtada sebagai pelengkap makna mubtada, dan dalam bahasa Jawa bermakna iku, atau dapat diartikan khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Selanjutnya yaitu pembagian khobar. Khobar dibagi menjadi dua, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah dan serupa jumlah. Contohnya, as-sholatu wajibun, Ahmadun dakiyun, Muhammadun qari'un. As-sholatu wajibun. Wajibun di situ berkedudukan sebagai khobar yang dibaca rofa sebagai makna mubtada as-sholatu. Begitu juga dengan dakiyun qari'un tersebut termasuk kepada khobar mufrad. Yang kedua yaitu khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad adalah khobar yang berupa jumlah dan sibhul jumlah. Yang pertama yaitu khobar ghairu mufrad jumlah. Jumlah bagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah susunan mubtada dan khobar. Contohnya, Aisyatun sya'ruha jamilun. Yang kedua yaitu jumlah fi'liyah adalah susunan fi'il dan fa'il. Contohnya, al-mu'allimu najaha ibnuhu. Selanjutnya itu serupa jumlah. Serupa jumlah dibagi menjadi dua, yaitu dzaraf dan jar majrur. Dzaraf adalah kata yang berarti tempat atau waktu yang mengira-ngirakan, yang artinya fi atau di dalam. Kemudian kalimat atau kata yang biasanya menjadi dzaraf yaitu tahta, inda, qabla, ba'da, baina, ma'a, fauqa, khalfa, amama, duna, wa wara'a. Contohnya, wa waqtuhu baina sajdataini, al-hilalu baina sahabi. Baina sajdataini, baina tersebut
berkedudukan sebagai khobar yang berbentuk dzaraf. Yang selanjutnya yaitu jar majrur. Jar majrur adalah susunan huruf jar dan isim yang dijarkan. Contohnya al-kitabu fil mahfadoti, al-qalamu alal maktabi. Fil mahfadoti tersebut berkedudukan sebagai khobar karena berbentuk jar majrur, yaitu huruf jar fi dan isim yang dijarkan yaitu al-mahfadoti. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.